Oke, ini eh kita sebenarnya udah jadwal untuk ngobrol itu udah lama mas. Betul. Cuman baru kesampaian hari ini. Hari ini Tapi baru waktunya. it's not problem ya. no problem. Kemarin tuh aku udah podcast sama Mas Noval. Noval. Ya, Mas Noval. Jadi ini sekarang nih waktunya Mas Angga. Gantian Jadi jadwal aku guys. ya betul. Jadi FYI buat yang belum tahu, jadi Mas Rangga ini adalah salah satu traders di DNA Emas guys. Ya, DNA Emas. Jadi salah satu trader panutan. Ya. Pada nggak tahu emang mas jarang nongol kamera soalnya. Sudah nama kamera ya? Iya. Biasanya yang jago-jago itu memang silent. Tapi sekarang memberanikan diri untuk up ya. Betul. Akhirnya keluar gitu. FYI mas, pertama kali trading, ya belajar trading itu tahun berapa? Aku start trading itu berarti 2019. 2019 berarti almost 5 tahun ini. Jalan 4 sampai 5 tahun lah. 4 sampai 5 tahun. Kira-kira ada profitnya gede nih ya? Ya, Unlimited lumayan berapa? lah. Lumayan. Cukup buat hidup. Hidupin aneh-aneh. Hidupin aneh-aneh cukup sih mas, cukup. Udah jalan lumayan lama lah ya, 4 sampai 5 tahun. Oke. Nah, sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan juga mas. Ya, ini beberapa pertanyaan juga yang dimana pertanyaan ini sering banget dilontarin sama mungkin Netizen itu ketika melihat ini siapa sih anjing gitu. Padahal kan kita lihat scroll TikTok. Ternyata banyak tuh orang-orang baru kan ya. Ada tuh levelnya ini siapa anjing gitu. Jadi mungkin lewat video ini bisa dibuat perkenalan juga ya. Supaya bisa biar kenal lebih dalam. So far biar kita sama-sama tahu lah ya. Jadi namanya trader kan mas. Nah, metode yang sampean pakai itu kira-kira apa? Dan sistem kerjanya gimana? Kalau metode yang aku pakai sendiri itu yang nggak jauh-jauh sebenarnya mas. SND juga, cuman ya ada beberapa gabungan yang lain. Mungkin kalau di DNA Emas itu kami nyebutnya area sakti mas. Oh, area sakti. Area sakti itu. Area sakti itu apa? Itu bisa didapetin sebenarnya di dalam DNA Emas sih nanti. Oh gitu. Ya pokoknya tapi garis besarnya itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari ya supply demand support resistance juga. Cuman memang ada model khusus ya. Iya betul. Gitu. Nah, kira-kira win rate-nya berapa mas? Kalau win rate kita sendiri itu ada di 70% sih mas sebenarnya. 70%. 70. Gede. RR 1 banding 5. 1 banding 3 sampai 5 lah. Itu kalau entry slot kalau kaya. Betul. Cuman balik lagi kan tetap memperhatikan yang namanya probabilitas dan lain-lain gitu ya. Nah, aku tuh gini mas, kemarin tuh tengok ya kan, dari banyak tuh trader kan bervariasi. Ada yang mungkin lossnya sampai miliaran. Kemarin bahkan ada yang sampai masuk di berita, ada yang loss 7M. 7M. Iya 7M itu artis atau selebgram? Artis ya, maksudnya ke artis. Itu loss 7M dan dia punya utang, sampai punya utang. Sampai minus ke utang tuh ya, Iya, bukan aset pribadi lagi. Ya lo tau lah siapa orang itu. Tahu tuh. Ya. Nah, itu kira-kira selama belajar trade nih, total loss atau mungkin loss terbesar yang pernah sampai alami itu berapa? Kalau loss pasti semuanya pernah ya. Cuman namanya di awal-awal ya masa-masa dibantai lah sama market. Itu loss mungkin pernah di 1 minggu mas ya. 1 minggu kita ambil mingguan di sini sekitar 3.000 ya USD. 3.000 USD, 50 juta. Terus harga facemate. Musik. Itu loss gara-gara apa mas? Satu mungkin di awal money management nggak ada. Yang kedua balas dendam, revenge pasti itu. Ya penyakit awal trader lah sebenarnya. Oh gitu. Jadi itu kejadian tahun atau baru-baru atau mungkin kejadian? Kalau yang loss sih awal-awal itu sekitar 2020 mungkin. 2019 dikasih profit awal. Berarti waktu itu harganya masih 1.600-an. Iya betul 1.600. Kalau buat gold gitu waktu itu.
Aku pertama trade juga di price 1.600 Mas. Sama berarti Iya, start 1.610. Aku pertama SS tuh masih ada SS-nya. Oh masih ada Iya. 1610 ya. Sekitar 1.610. Berapa ya? Kalau bayar di hold sampai sekarang, wah gila dong. 0,4 tahun lah. Kayak investasi. Jadi investasi jadi bukan trade lagi. Kalau Mas Halif mungkin lossnya bisa di spill kali ya? Bisa, aku udah sering ngomong. Oh, udah sering ya? Sering ngomong juga. Mungkin kalau misal dicek ya, di artikel yang Radar Madiun itu udah aku sampaikan juga di sana. Kalau misal memang waktu di wawancara itu bukan interview, wawancara ya. Nah itu sampai minus 50 juta dalam waktu semalam. Lebih parah lagi semalam. Itu kalau goblok sebenarnya sistem trade pool tuh bukan kok yang nahan floating tuh enggak. Jadi aku depo 5 juta ikan awal 5 juta. Memang niatnya untuk full margin memang waktu itu. Oh emang dibuat full margin. Iya, karena kan memang hasil profit ya. Ya harus sisain 5 juta. Nah yaudah aku full margin. Nah awalnya udah running sampai 15. Karena mungkin karena aku tamak ya. Karena tamak jadi akhirnya dari sana balik lagi ke entry bahkan sampai 12 ke bawah. Jadi sampai MC. Nah akhirnya depo lagi 10. Oh nambah lagi. Emosi kan ya. Terus nambah lagi 10. Nah bisa sampai yang terakhir aku total itu sekitar 50. Kalau 51,2. Ini anjing kan. Ya itu memang kesalahan dalam satu malam. Memang bego jadi. Itu kesalahan paling bego yang mungkin nggak akan pernah terjadi lagi. Ya jadi pembelajaran lah berarti ya, benar-benar pembelajaran banget. Ya mungkin kalau misalnya ngomongin reward, mungkin rewardnya bisa lebih besar, recovery-nya mungkin nggak butuh waktu lama. Tapi dengan kita punya cash segitu, kan lumayan juga ya, daripada kita buang ke market. Lumayan banget. Iya. Bisa buat hidup berapa bulan itu. Tapi kembali lagi, no risk no Ferrari. Iya, betul sekali. Nah ini profit terbesarnya Mas berapa nih kira-kira? Kalau profit, mungkin kalau sekarang itu udah jarang ya Mas ya kalau ngelihat profitnya harian. Iya. Aku biasanya seminggu atau 2 minggu lah. Oh 2 minggu nih. Weekly. Ya mungkin 2 kali lebih besar dari yang loss aku waktu itu sih mungkin nanti SSA-nya ada di sini. Oh ya oke. Nanti kirim cek aja di sini. Iya. Ini 2 akun ya, 2 akun ya. Ada 2 akun. Iya. Lebih trading santai sekarang, by moment aja. Jadinya emang nggak terlalu maksa kayak waktu itu lagi. Mungkin itu udah jadi pembelajaran. Lebih ke ya ada momen kita sikat dah. Ya emang era gitu sih Mas. Iya. Karena kalau misal trade dipaksa juga nggak bagus. Betul. Ya. Sebenarnya kalau misal nak trade tiap hari itu bisa. Ya, kan? bisa aja. Momen kan tiap hari ada. Momen pasti ada tiap hari, pasti. Tapi kan namanya keadaan manusia kan kadang di luar ekspektasi. Betul. Iya kan. Kita mau trade hari ini tapi kondisi mungkin lagi ada masalah. Betul. Entah itu masalah sama keluarga, sama pacar, sama istri, atau mungkin sama anak yang punya Sama anak. Psikologis kan pokoknya nggak setiap hari bagus kan. Iya betul. Karena kebanyakan trader tuh nggak paham Mas. Yang dia pahami itu cuma metode entry, TPS udah tanpa memperhatikan psikologinya mereka. Jadi kalau aku tengok dari mereka tuh memang kesalahan fatalnya di situ. Fatal. Psikologis. Iya. Itu satu nomor yang penting kan. Kalau Mas Alif cuannya udah berapa nih? Jangan ditanya lagi. Susah. Udah beda ini. Enggak lah, dikit cukup lah. Cukup lah ya. Cukup buat setahun. Ininya bersyukur. Betul. Ya. Intinya bersyukur. Yang penting tuh sebenarnya bukan di berapa nominalnya. Karena kan untuk nominal kan untuk setiap orang kan beda-beda kayaknya. Betul. Ada yang mungkin kita punya uang 20, let's say 30 kita udah ngerasa kaya. Udah ngerasa kayak Udah ngerasa cukup lah. Ya. Ada yang mungkin 5 juta udah cukup, ada yang 100 juta bahkan belum cukup. Belum cukup, betul. Nah, ya tergantung perspektif masing-masing. Betul. Tapi intinya satu hal yang penting dari aku tuh aku hidup dari full dari market gitu.
Jadi nggak ada kerjaan lain. Ya ada sih bisnis real adalah ya ada. Mas. Diversifikasi itu perlu kan ya. Perlu. Nah, tapi untuk makan Lokasi terbesarnya ya dari tetap di market. trade. Iya. Karena memang ini adalah instrumen yang paling besar dan paling gede menurutku, yang paling legal untuk kita dapetin duit daripada kita ngeslot ya. Wah. Jangan. Daripada ngeslot ya jangan. Kita berani bilang kayak gitu karena memang udah ada Betul. izinnya Ada kan? izin dan lain-lain semua. Iya, udah ada undang-undangnya kalau misal perdagangan komoditi itu ada. Jadi nggak asal ngomong ya Mas ya. Gitu. Kemarin tuh ada loh iklan di aku kan scroll tuh ya kan. Lagi scroll di Instagram itu ada iklan slotnya. Dia bilangnya apa? Daripada ya ke trading kripto, trading saham, trading forex ya sama-sama resiko, mending slot gacor aja. Kan goblok anjing. Mending slot gacor aja. Enggak. Dari mana mendingnya? Resiko risk to reward rasionya kan diatur sama mereka. Diatur sama mereka, dikasih menang sekali, kalahnya berkali-kali. Iya. Kalau semisal kita kan risk to reward rasio Kita yang ngatur, sendiri. Iya. betul. Kita yang nentuin. Kan bodoh gitu. Biasanya kalau semisal dari fase-fase trade yang udah sampean alami Mas ya. Fase terberat atau mungkin fase paling sulit yang sampean alami itu gimana tuh? Kalau fase terberat ya pasti ketika abis loss besar itu sih sebenarnya Mas. Buat numbuhin mental lagi, ngumpulin modal lagi, itu kan butuh waktu ya pasti. Iya. Makanya dari situ sebenarnya kan pilihannya dua, mau nyerah, apa lanjut terus. Ya di situ aku mutusin buat ya lanjut terus aja. Lanjut terus. Itu dijadiin pembelajaran buat kedepannya. Nah di situ ya mulai dari ya modal-modal kecil lagi dan lain-lain sambil diselingi dengan ya backtest itu. Metode apa nih yang benar-benar sekiranya cocok sih buat aku gitu kan. Kan soalnya orang pasti beda-beda cocoknya yang satu ini, yang satu ini. Iya, betul. Punya data masing-masing dan akhirnya nemu metode yang sekarang dijalankan ya udah hampir 4 sampai 5 tahun ini ya tetap pakai metode yang sama. Jadi nggak pindah-pindah ya. Enggak, udah nyamannya di situ ya, udah kita udah tahu ya kalau emang lagi lossnya berapa kali dan lain-lain ya udah biasa sih sebenarnya. Udah ada manajemen resikonya sendiri jadi ya lebih tenang. Nah gobloknya pemula tuh mereka sering gonta-ganti metode Mas. Kan mungkin ada beberapa dari mereka yang udah capek ya ikut signal atau mungkin pengen sok-sokan belajar trade sendiri gitu. Dia lihat di YouTube tutorial teknik paling gacor gitu kan ya. Dia searching. Bahkan di SEO ada loh. Teknik paling akurat 100%. 100%. Gila keren sih itu. Gak pernah loss ya. Sampai segitunya dia stresnya ya. Pasti itu penyakit awal dari pemula ya pasti kayak gitu. Ya, masih mencari jati diri. Aku bahkan sering loh sampaikan ke mereka. Ya entah mereka dengerin atau enggak ya terserah kan ya. Yang penting kan aku udah ngomongin. Jadi memang metode itu kan sebenarnya dari dulu sampai sekarang kan metodenya kan sama. Ya basicnya ya support resisten gitu. Jadi kalau semisal dari support resisten udah tahu nih probabilitasnya bertahun-tahun dari dulu ya. Ngapain nih kita belajar dari metode yang baru? Yang baru-baru lagi. Bener kan ya? Nah, simbolnya kan kayak gitu. Ya bener memang ada yang namanya revolusi. Revolusi. Ya. Ada. Tapi kan kita nggak boleh ninggalin ini gitu. Ninggalin Tetap basicnya itu ya di sana. Tahu sendiri kan trader Malaysia ya tradingnya gimana? Dia cuma butuh support resisten dikasih zona langsung full margin. Margin bos, bukan 0,01. Zona 100 pip. luas. Tuh kayak gitu sebenarnya lebih kasihan kayak ya itu sih trader yang modalnya kecil kan pasti ya mati duluan mas. Iya. Cuman ya kembali lagi lebih ke disesuaikan dengan kemampuan aja. Pilihannya mereka sebenarnya. Benar. Bagus sih sebenarnya. Sebenarnya nggak salah kalau mau zona 50 pips 100 pips ya sebenarnya nggak masalah. Yang penting disesuaikan nama equity kan. Iya. Pentingnya di equity gede nggak masalah. Aku pernah loh sell 100 pips. Memang sengaja. Emang
Zonanya segitu ya? Bukan zonanya, SL-nya. SL-nya 100 pip. Emang swing tapi Iya, swing. Nah, tapi syukurnya syukurnya itu TP 500 pip. Tuh guys, risk rewardnya itu udah beda soalnya kan. Iya. 1:5. Iya, 1/5. Sebenarnya kalau misal dihitung, wah ini udah naik 100 pip. Ya, harusnya udah, iya sayang dong ya kalau dilihat. Tapi ingat, ini SL ku 100 pip juga gitu. Udah ada plannya berarti Mas ya sebelumnya. Makanya buat TP jauh juga. Iya, itu pun udah aku BI Mas, udah aku BI 20 pip. Pastilah ya. Buat no risk trade. Jadi kalau misal dia balik lagi ke entry kan, at least kita nggak rugi gitu. Sebenarnya modal aman. Ya modal, walaupun profit tipis. Rem tipis kalau 20 pip slot ya. 3 Bisa juta. beli cilok. Mandi cilok. Bagus ya. Aku tuh punya pengalaman gini Mas. Ya. Aku dulu tuh yang aku sering alami waktu ketika belajar trade, itu fase dimana aku ngerasa kayak menjadi seorang yang gagal gitu. Karena aku loss tuh beruntun sering dulu. Jadi bukan kayak mungkin orang yang profit loss gitu, enggak. Tapi loss profit sekali. Loss profit sekali. Malah banyak loss ya di awal. Iya, bener. Dan itu bahkan profitnya itu nggak bisa nutupin yang loss ini gitu. Nah itu gimana tuh Mas? Cara Mas Alip sendiri buat ngatasin Masalahnya sama buat bertahan itu gimana? Nah, gini, masalahnya aku dulu itu sering menggunakan modal yang relatif kecil. Jadi let's say $50, $100 gitu kan, entry 0,01 ya kan. 0,01 katakan plotting 5 pip 50 pip itu kan 5 dolar kan? $5. Itu udah 5%. Nah, bahkan kan aku kadang revenge di situ. Revenge, entry averaging dan lain sebagainya, dan sempat drawdown 30%. Itu 30% udah mentalnya udah deg-degan. Modalnya kan kecil kan. Nah, jadi cara aku waktu itu adalah aku stop trade dulu waktu itu, ya kan? Stop trade, ngumpulin modal sampai 1.000. Nah 1.000 ini aku pakai. Jadi at least kalau misal kena BI 20 pip ya kan, aku setidaknya masih profit $20. Betul. $20 sehari cukup lah ya. Cukup. Gitu. Jadi lebih ke sana sih, lebih ke sana waktu itu. Jadi kita menyesuaikan sesuai psikologinya aja. Cukupnya amannya di berapa nih sesuai psikologi kita gitu ya. Bener. Kadang kan aku dulu mikirnya gini, aku pengennya profit yang agak tebel tapi modal kecil gitu. Kan goblok juga. Gak bisa ya, gak realistis ya. Sebenarnya bisa Mas, full margin jalannya. Full margin. Nah memang ini aku udah riset setahun ya. Riset setahun. Kalau misal menggunakan modal yang relatif kecil dengan resiko yang sama ya, mungkin modalnya $1.000 ya, terus SL katakanlah $20 ya. 20. Ya udah, kita full margin pakai $20 ini. Dari SL kita. Ya. Oke. Jadi kalau misal MC, ya cuman seharga SL doang ya. Ya sesuai risk kita kan tetap, nggak ngabisin yang modal utama. Nah, tapi kalau sekali profit itu kan unlimited. Betul. Setuju kan? Setuju. Berarti. Jadi yang aku tanemin sekarang tuh kayak gitu. Bahkan aku sering trade-nya pakai full margin sekarang daripada trade pakai akun biasa. Akun normal lah. Karena menurutku risk to reward rasionya risknya fix. Risknya iya betul. Rewardnya unlimited. Tapi kalau misal kita pakai akun utama, ya kan, kita kan kadang kita nggak, ketika trading entry kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Kita kadang pasang SL pun dia masih ke triggernya di harga berapa. Kena slip back dan lain-lain itu ya. Iya, resiko kan. Iya resiko. Kita udah set mungkin 5% SL ya kan, atau mungkin 3% SL, kadang lebar sampai 6%. Bahkan 10%. Pada waktu news kan? Pada waktu news biasa gitu ya. Betul. Jadi kalau semisal pakai full margin modal 1 juta ya kan? Ya udah, sekali SL cuma 1 juta. Kalau habis ya udah segitu ya, udah fix betul. Tapi kalau cuan unlimited. Ya kan kemarin aku bisa flip sampai 41 kan. 1 juta ke 41. Iya, masih ada SL, tak kasih tuh ngomong di sini. Sekalian WD-nya, Bos. Oh, sekalian WD ya. Sekalian WD-nya. Nanti dikira akun demo. itu yang memang aku alami Mas. Jadi aku alami dan aku
ya Cocok caranya lah ya di seperti- situ juga. cocok. Karena mau orang bilang gue sesat pun ya buktinya gue cuan kok dengan metode ini. Masih profit gitu. Bodo amat lah, lu siapa anjing ngatur-ngatur gue. betul. Itu sih kalau aku. Mantap. Nah, sama ini sering juga full margin kan. Aku lihat dia tuh di story anjing ini. Penakut kecil sama, tetap sama dipisahin kayak Mas Halib juga. Waktu itu terakhir nyoba news terakhir ini sih apa ya berarti kemarin? FMC. Oh, FMC. FMC nyoba pas FMC dari berapa ya? Nyoba 500.000 itu. Jadi 7 juta udah stop aku. 500 itu juta. Wah, keren. Itu profit hampir 1.400%. Iya, gitu. $30 jadi ya berapa itu 500 lebih. Di gold mas ya? Di gold. Nah, aku tuh ngeliat di gold tuh unik mas. Karena kalau aku kan dulu juga trade di pair kayak USD Jepang Yen, USD JPY gitu kan. Nah, aku lihat bahwasanya karakteristik di gold tuh memang menarik gitu. Menariknya gini. Kalau misal kita tengok ya dari price pair yang lain, pair major terutama. Nah, itu dia pergerakannya itu kan lambat banget ya, lambat. Terus kadang kalau misal kita menggunakan support resistance kan kadang jebol ya. Jadi kayak anjing banget nih ya. Berarti pair yang di trading sekarang gold only. Gold. Iya, komoditi gold only aku. Karena memang dari dulu sampai sekarang memang fokusnya di gold. Di sana ya. Jadi lebih ke bidangnya sih. Walaupun volatility-nya kencang, tapi setidaknya plan kita itu jauh lebih singkat gitu. Jadi waktu setelah trade mungkin scalper ya. Kalau scalper waktu setelah trade itu bisa dipakai untuk yang lain-lain gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu aja. Bener kan ya? Betul. Emang yang lain sebenarnya emang pair ngantuk sih. Nyari 30 pip susah banget. Aku sendiri pun sebenarnya ya lebih fokus di gold aja sekarang. Sama itu paling kadang di BTC. Cuman jarang. Tetap utama itu di gold. Margin yang dibutuhin untuk trade di BTC itu gede mas. Jadi kalau semisal mau full margin di sana tuh susah ini. Aku kemarin tuh modal 100 ya. Itu cuman bisa entry 0,50. Karena kalau semisal itu average unlimited loh. Padahal unlimited. Unlimited itu. Cuman bisa segitu. Cuma bisa segitu. Di gold udah dapat banyak banget itu. Iya, 3 lot 4 lot bisa. Nah, jadi kalau semisal lo tahu ya Mas ya. Lo tahu nih trader pemula nih kira-kira apa? Pesan apa yang lo pengen lo sampaikan lah ke mereka? Lebih ke ya sebenarnya dalam dunia trading ini kalau belajar emang pasti nggak ada habisnya. Luas banget. Terus belajar temuin satu metode yang cocok buat lu. Udah konsisten di situ. Yes, aku setuju sama. Karena aku tengok tuh gini, pemula itu udah tahu Bloomberg. Ya nggak masalah sih. Nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau aku tuh belajar yang ada di depan mata dulu. Betul. Depan mata. Karena kalau aku belajar di sana pun aku belum tentu bisa ke sana karena memang basicnya pun belum bisa gitu. Jadi aku pelajari dulu basicnya, pelan-pelan mengarah ke ekspor. Kalau misal memang aku udah ngerasa cocok nih pakai Bloomberg gitu ya oke lah kita pakai Bloomberg. Langsung Bloomberg. Nah, ya. karena hayalannya mereka itu apa? Oh jadi trader institusi keren dari ya. trader. Padahal dia nggak tahu itu harus sekolah, harus Panjang. Jadi nggak ada lah nama nih trader institusi muda itu nggak ada. Harus S2 dulu, sertifikasi dan lain-lain. Panjang itu. Panjang kan ceritanya ya. Dan itu yang dikelola bukan duitnya sendiri. Gitu kan ya. Kalau semisal kayak gini kayak aku ya kan mungkin ya nggak gede lah ya, profitnya nggak gede kayak nggak maksudnya nggak segede itu. Iya. Tapi setidaknya profit yang aku dapat itu 100% punya aku gitu. Betul. Yang punya kita sendiri, kita nyari sendiri, punya kita sendiri, ya emang nikmatinnya pun bisa bebas ya. Iya benar. Mau loss pun ya nggak ada tanggungan kan ya. Jadi karena duit dua gitu. Jadi kayak gitu sih lebih tepatnya. Jadi kalau semisal lo takut akan resiko ya,
hidup seperti apa sih yang nggak ada resiko di hidup ini kan ya? Semuanya ada resiko sih. Semuanya ada resiko. Jadi ambil resiko lu sekarang. Jadi kalau semisal lu berhasil, lu bakal sukses guys. Kalau semisal lu nggak nyoba ya, mau sampai kapanpun hidup lu bakal di situ-situ aja. Jadi tergantung pilihan lu pilih yang mana. Jadi coach. Jadi coach. Nah, cara lu terbaik, cara terbaik gue. Cara terbaik lu untuk trade itu gimana? Terbaik versi lu. Cara terbaik untuk trade. Ya, kalau cara terbaik sebenarnya menurut gue ya trade by moment. Risiko udah diatur, ya udah sebenarnya. Gas, ambil resiko itu. Iya. Ada probability kita lihat di sini bagus, ya disikat aja pokoknya. Simpel itu sebenarnya. Yes. Kalau dari Mas Alif gimana? Kalau misal cara terbaik untuk kita trade itu sebenarnya bukan di mana ambil momentum. Karena kalau misal momentum karena setiap hari ada ya. Betul. Bahkan momentum pun kalau misal aku lebih mengarah ke kenapa sih kok harus entry by momentum gitu. Kan kita mungkin merem sambil merem ya. Sambil merem. Nggak pakai metode. Itu sebenarnya profit. Tapi tipis profitnya. Tapi kan ujungnya profitnya. Sambil merem gitu. Kalau modalnya kuat dan pakai MM yang lebih tipis lagi. Jadi cara terbaik gua ya untuk versi trade itu adalah dimana entry berdasarkan strategi, yang dimana strategi itu benar-benar nyaman sama kita. Kebanyakan karena gini Mas, ada trader itu dia pakai metode mungkin SMC ya. Dia pakai SMC, dia udah paham di sana tapi dia nggak nyaman pakai itu. Akhirnya itu kan ganggu probabilitas juga ya. Probabilitas juga terganggu, jadi win rate-nya juga terganggu, performanya juga terganggu. Jadi kalau misal aku adalah dimana ya udah apa yang lo nyaman, ya udah lo pakai aja gitu. Karena kan kenyamanan seorang trader itu kan perlu kan ya. Nomor satu sebenarnya. Nomor satu kan ya. Kalau misal kita nyaman, kita enak, itu kan performnya bagus. Bagus pasti. Bagus, gitu. Jadi jangan asal-asal lah. Aku kemarin tuh waktu ngopi ya kan, kebetulan ada janjian sama rekan gitu. Ada samping tuh dia entry. Padahal itu sambil ngobrol sama temennya. Kok bisa? Aku jujur sebenarnya bisa, cuman waktunya nggak pas. Ya nggak nyaman loh sih. Nggak nyaman. Itu balik lagi nggak nyaman. Jadi daripada gue nggak nyaman, gue mending nggak entry. Gitu. Jadi gue ada waktu untuk trade sendiri. Jadi untuk trade itu ada waktunya sendiri ya Mas. Jadi nggak kok 24 jam nunggu enggak. Aku tunggu misal jam 8 sampai jam 10 malam misal kan. Kira-kira ada momen nggak? Kalau nggak ada momen ya udah aku nggak ikut ya entry. Kalau misal ada momen aku sikat. Gitu. Jadi ada jam kerjanya sendiri lah. Dan itu cuma 2 jam sehari. 2 jam. Iya, 2 jam doang sehari. Itu scalper. Iya. Scalpernya 100 pip tadi. Scalpernya kayak intraday. Jadi gitu sih. Oh iya, Mas. Ngomongin masalah trading ya, trader. Seorang trader itu kan ada fase di mana fase terendah. Ya. Karena memang aku juga sendiri ngalamin dan banyak tuh ya kan trader-trader ketika aku ngobrol-ngobrol gitu sama mereka, ada fase di mana dia benar-benar terpuruk banget. Nah, fase terpuruknya sampean tuh berada di fase mana? Kalau masa terburuk ya pasti ketika loss paling gede itu sih Mas. Loss paling gede. Itu pernah sampai punya utang nggak? Kalau utang untungnya enggak. Untungnya enggak. Jadi emang full aset aku sendiri semuanya. Walaupun waktu itu ada beberapa barang yang dijual sih. Tapi memang bener Mas, aku lebih proper ya. Kalau aku itu lebih proper, mending jual barang daripada utang. Betul. Sama aku juga ya anti lah sama utang. Sebisa mungkin ya emang asetku sendiri aja walaupun mau all in ya. Waktu itu apa ya, helm dan lain-lain kayak aku suka motoran jadi waktu itu helm gue jualin semua. Tapi helmnya 16 juta. Itu ya lumayan. Cuma jual 2 helm tuh udah ya udahlah balik. bukan helm INK yang 300.000.
Tuh. Karena aku dulu juga pernah ngalamin karena dimana kebetulan jadi setelah aku los itu 70 dalam waktu sebulan. Heeh. Dalam waktu sebulan. Sedangkan cash flow ku cuma 70 bulan itu. 71 lah. Yang ya nggak mungkin dong kita habisin semuanya. Iya. Paling aku sisain berapa buat makan. Gak itu bener. kurang dan kebetulan aku lupa aku ada tanggungan. Lupa ada ini itu dan sebagainya, kan pusing kan ya. Akhirnya aku jual barang yang dimana barang itu ya impian gua banget waktu itu. Ya kan, impian gua ya udah aku Relakan dulu relakan gitu dulu. ya. Nanti beli lagi. Nanti beli lagi. Iya. Di waktu yang tepat. Cuman alhamdulillah udah dikasih lebih. Gitu. Lebihnya berapa kali lipat? Cukup lah ya. Cukup. Oke. Jadi mungkin gitu aja ya. Kita akhiri dulu podcastnya. Nanti kalau semisal ada mau tanya-tanya private sama Mas Rangga, maksudnya private pertanyaan ya, bukan private mentoring. Kayaknya Mas Rangga nggak ambil private mentoring, sibuk banget orangnya. Ambil nggak Mas? Enggak sih Mas Agung. Enggak ya? Enggak buka ini. Iya. Iya, jadi sibuk banget orangnya. Ini pun janjian udah dari sebulan atau 2 bulan baru sampai ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin mau follow, gue kasih linknya di deskripsi ya, di deskripsi video ini. Jadi kalau misalnya mau gabung di komunitas DNA Mas juga, aku linknya gue kasih di sini. Itu website resmi teman-teman. Jadi terpercaya, trust. Jadi udah gak diraguin lagi ya komunitasnya ya. Profit. Iya. Private gua ada di sini. Jadi, thank you Mas ya. Let's go. Ciao. Ciao.